hanya di Project. Halo, selamat sore Sobat Project. Selamat bertemu dalam acara Kultum Project pada sesi sore ini. Hari ini saya akan menceritakan tentang apa yang ada kaitan dengan yang terjadi belakangan ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Saya akan mulai cerita ini dengan kisah tentang Steve Jobs. Ya benar, Steve Jobs yang adalah pendiri Apple Computer. Kita tahu bahwa Steve Jobs mendirikan Apple Computer dari nol. Dan dalam waktu singkat, Steve Jobs berhasil menjadikan Apple Computer menjadi perusahaan komputer yang terkemuka di dunia. Nah, pada usia yang sangat muda tersebut, kemudian Steve Jobs dan manajemen di Apple Computer sepakat untuk mengembangkan Apple Computer ke tahapan yang lebih lanjut, dan mereka sepakat untuk membawa ataupun meng-hire eksekutif yang telah mampu mengembangkan perusahaan besar sebelumnya. Singkat cerita, akhirnya masuklah eksekutif muda menjadi salah satu eksekutif menjadi CEO di perusahaan Apple Computer tersebut. Nah, dalam perjalanan waktunya ternyata antara CEO baru tersebut dengan Steve Jobs terdapat perbedaan visi tentang bagaimana cara mengembangkan Apple Computer. Dan celakanya yang terjadi adalah akhirnya Steve Jobs dikalahkan dan dipecat dari Apple Computer. Bayangkan, sebagai orang yang membesarkan dan membangun Apple Computer dari nol menjadi perusahaan yang besar, dan pada akhirnya harus terdepak dan dipecat dari Apple Computer. Steve Jobs tentu saja sangat tertekan dan frustasi. Hampir satu bulan Steve Jobs tidak melakukan apa-apa, memikirkan kenapa ini terjadi kepada dirinya. Namun seorang Steve Jobs pada akhirnya kemudian bangkit. Lalu kemudian dia membangun satu usaha baru, yaitu membuat satu perusahaan animasi komputer yang kemudian menghasilkan film-film animasi yang terkenal, antara lain Toy Story. Perusahaan tersebut adalah perusahaan Pixar animasi yang masih menjadi salah satu perusahaan terkemuka di industri film atau film animasi sampai sekarang. Nah, apa yang bisa kita ambil hikmah daripada kejadian Steve Jobs tersebut? Pandemi COVID-19 telah membuat orang menjadi frustasi. Orang kehilangan pekerjaan, orang kehilangan kesempatan berusaha karena tidak bisa melakukan marketing, tidak bisa melakukan penjualan. Dalam kondisi ini, sebagian orang kemudian pasrah, lalu kemudian diam dan tidak melakukan apa-apa, menunggu setelah COVID-19 ini lewat, kira-kira apa yang akan bisa dikerjakan kemudian. Lalu sebagian lagi kemudian melakukan retrospeksi diri dan kemudian membuat rencana setelah COVID-19 ini berlalu, apa yang akan dilakukan. Lalu secara aktif, mereka yang masuk bagian ini lalu kemudian menyusun rencana dan memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan maupun keterampilan yang nanti bisa digunakan setelah COVID-19 ini berlalu. Mereka juga kemudian secara aktif ikut hadir dalam pertemuan-pertemuan ataupun kalau sekarang ini sedang ramai dengan istilah namanya Zoom Minat, yang banyak dilakukan atau dibuat secara gratis untuk mereka yang terkena dampak COVID-19 ini. Manusia adalah makhluk sosial. Dengan bersosialisasilah maka manusia akan bisa berkembang. Dengan sosialisasi itu manusia dapat meningkatkan imunitas. Dalam bahasa bisnisnya
imunitas itu bisa kita samakan dengan resiliensi. Dalam krisis-krisis yang lalu, pengusaha yang mempunyai tingkat resiliensi tinggi, dan ini juga dibuktikan dengan survei oleh McKinsey pada tahun 2009-2010 terkait sama krisis global tahun 2008, perusahaan yang berhasil bangkit dan mencapai hasil 3 kali lipat dibanding mereka yang tidak melakukan apa-apa adalah perusahaan dengan tingkat resiliensi yang tinggi. Nah, karena itu apa yang bisa kita jadikan sebagai satu insight daripada apa yang saya ceritakan pada hari ini adalah bahwa di masa depan apa yang akan terjadi pada Anda adalah tergantung daripada respon Anda saat ini. Anda bisa diam atau Anda bisa secara proaktif kemudian mempersiapkan diri menghadapi COVID-19 ini. Itulah yang akan menentukan nanti di masa depan Anda menjadi seperti apa. Demikian apa yang saya sampaikan dalam Kultum kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga ini bisa meningkatkan daya tahan ataupun imunitas tubuh kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dari saya, Dr. Joni Pangestu, salam. Hanya di Project.